Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Adinda Trihardini, NIM 1924 10 10 10 35, Sifanai Aulia NIM 1924 10 10 10 41 dan Bagus Nayoko Kusumo NIM 1924 10 10 11 35 membuat sebuah aplikasi sistem transaksi kasir yang terintegrasi langsung oleh toko. Gambaran umum sistem dari aplikasi secara singkat. Aplikasi ini akan meminta user pertama kali untuk melakukan login terlebih dahulu. Namun ketika belum memiliki akun, diharuskan untuk register terlebih dahulu agar akun yang terdiri dari username dan password serta namanya terdaftar dalam database yang kami buat. Setelah itu, setelah melakukan login atau register, maka menu dalam aplikasi akan tertampil seperti itu. Secara umum, secara singkat, aplikasi kami mempunyai fitur tambah barang, edit barang, lihat barang, dan melakukan transaksi penjualannya. Yang pertama akan saya bahas adalah bisnis proses dari register akun. Yang pertama adalah membuka aplikasinya terlebih dahulu. Dalam bisnis proses ini ada percabangan, yaitu apakah mempunyai akun usernya. Jika tidak, harus melakukan registrasi yang menginputkan username, nama, serta password. Jika sudah memiliki akun, maka bisa langsung melakukan login. Jika dalam melakukan registrasi user mengklik tombol save, maka data akan tersimpan dalam database. Jika tidak, maka proses akan berakhir karena data tidak tersimpan dalam database. Setelah proses itu, maka akan diminta untuk melakukan proses login. Proses login juga menggunakan verifikasi dari database, yaitu pada tabel data kasir kami. Setelah itu, jika data benar, maka akan tertampil menu aplikasi. Jika tidak, maka akan tertampil pop-up data yang dimasukkan salah. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah bisnis proses dari edit barang. Yang pertama adalah user harus login, kemudian jika data benar, maka akan tertampil menu dan memilih menu edit barang. Jika tidak, maka akan tertampil pop-up data yang dimasukkan salah. Setelah itu, setelah memilih menu edit barang, user perlu untuk menginputkan kode barangnya untuk dicek apakah data barangnya itu yang diinputkan kodenya sama dengan yang ada di database. Jadi memerlukan cek pada database data barang, kemudian menginputkan data barunya, kemudian jika di-save, maka akan tersimpan dalam database data barang. Jika tidak, maka proses akan selesai. Seperti itu bisnis proses dalam edit barang. Kemudian setelah itu bisnis proses dalam lihat barang. Untuk melakukan lihat barang, user hanya perlu melakukan login dan memilih menu lihat barang, maka data akan tertampil. Nah, ini juga melibatkan database yang ada pada tabel data barang. Setelah itu, bisnis proses dari tambah barang. Bisnis proses ini juga memerlukan login terlebih dahulu dari user, dan setelah itu memilih menu tambah data. Kemudian menginputkan data-data baru dari barang yang ditambahkan, kemudian jika di-save, maka data akan ditambahkan dalam database data barang. Jika tidak, maka proses akan berakhir karena data tidak akan disimpan. Bisnis proses selanjutnya adalah bisnis proses transaksi barang, yaitu penjualannya. Yang pertama, user sama juga harus melakukan login terlebih dahulu, yang diverifikasi menggunakan database data kasir. Setelah itu memilih menu proses transaksi, kemudian perlu menginputkan kode barangnya.
untuk menampilkan harga barang yang dibeli, kemudian juga menginputkan jumlah barang yang dibeli, kemudian nanti otomatis total barangnya akan tertampil dalam aplikasi. Kemudian user atau kasir perlu menginputkan jumlah bayar yang dilakukan oleh pembeli untuk mengetahui berapa kembalian yang harus dikembalikan oleh si kasir. Kemudian memilih proses hitung dan jumlah kembalian akan tertampil dan proses selesai. Setelah itu yang akan saya bahas adalah terkait diagram objek dari aplikasi kami. Diagram objek berfungsi digunakan untuk menggambarkan seperti apa hubungan antara objek-objek yang ada, digunakan untuk melakukan pengujian terhadap kelas diagram dengan memanfaatkan objek diagram tersebut. Jadi, dalam diagram objek kami ini terdapat data yang pertama untuk login, kedua transaksi, tambah data, edit barang, registrasi, dan lihat barang. Untuk melakukan login perlu dari data username dan password. Dan untuk registrasi terlebih dahulu memerlukan data username, password, dan nama. Setelah itu untuk transaksi-transaksi lainnya, yaitu aktivitas lainnya, maksud saya maaf, ada data 2 yaitu transaksi, data 3 tambah data 4 adalah edit barang. Itu memerlukan data-data seperti menginputkan kode barang, jumlah bayarnya, kode barang, nama barang, stok, dan harga jual, seperti itu. Ya baik, yang selanjutnya adalah tampilan dari GUI atau Graphical User Interface dari aplikasi MyCash atau aplikasi kasir toko. Nah, yang pertama di sini ada beberapa tag ya. Yang pertama adalah tag awal, mau login, ini login dan registrasi. Di sini ada button login dan registrasi. Tampilan awal ini harus menggunakan frame karena kalau tidak menggunakan frame tidak akan bisa ditampilkan. Nah, di sini karena ada login dan registrasi, maka seharusnya jika kita mengeklik button registrasi harus tampil halamannya. Ini adalah page registrasinya. Registrasi yang diperlukan hanyalah username dan password. Karena aplikasi ini bukan dikelola oleh pabrik, tapi dikelola oleh individu. Dan juga nama, username, dan password. Jadi kita tidak perlu email atau semacam apapun, karena ini adalah aplikasi yang digunakan secara individu atau yang bisa mengakses hanya pemilik toko. Setelah itu ada page login. Page login di sini kita disuruh menginputkan username dan password, lalu ada button login. Nah, jika kita memencet tombol login ini, maka akan menampilkan page utama. Nah, di page utama ini ada beberapa menu yang tersaji dalam aplikasi MyCash ini. Yang pertama adalah transaksi, lihat barang, tambah data, dan edit barang. Saya jelaskan transaksi. Nah, ini adalah core utamanya adalah transaksi ya, karena digunakan untuk transaksi kasir. Nah, transaksinya kita disuruh menginputkan kode barang yang sudah terdaftar dalam toko, setelah itu jumlah barangnya. Jika sudah menginputkan kode barang dan jumlah barang, nanti ini totalnya akan muncul sendiri. Nah, setelah itu jumlah barang, jumlah bayar, nah kita customer itu misal total barang harganya 20.000, terus jumlah bayarnya 50.000. Nah, jadi dihitung nanti kembaliannya akan muncul sendiri. Nah, itu kurang lebihnya dari panel kasir atau transaksi kasir. Yang selanjutnya adalah data barang. Ini digunakan untuk melihat data barang yang tersedia dalam database. Jadi ini konsepnya kita memanggil select from tabel barang ya. Kalau di database itu ada database barang. Jadi ini kita tinggal memanggilnya select bintang tabel barang.
di dalam kode programnya. Nanti akan menampilkan seperti ini. Dan juga kita harus menggunakan tabel di sini, UX tabel atau UX grid. Setelah itu ada tabel barang. Nah, di sini berisi yang pertama kode barang. Kode barang ini sebagai primary key atau kode barang untuk supaya unik ya, tidak sama dengan yang lain. Jadi barangnya itu kode barang, setiap barang itu berbeda-beda. Setelah itu nama barang, stoknya ada berapa, lalu kita jual. Kita pencet save, nanti akan terupdate sendiri di database-nya. Jika kita mencet cancel, maka akan tampil di page utama. Lalu yang selanjutnya adalah edit barang. Nah, di barang ini kita disuruh menginputkan kode barangnya terlebih dahulu, terus masukkan nama. Kalau misalnya kita mau mengedit nama, ini juga bisa untuk menambah stok. Misal stoknya habis, kita tinggal memilih menu kode barang, lalu kita masukkan stok barunya. Lalu kalau kita ingin mengupdate harga jual baru, kita juga bisa menginputkannya. Apabila di save, nanti akan terupdate sendiri di database-nya. Nah, itu adalah gambaran umum dari aplikasinya, atau GUI, atau Graphic User Interface. Nah, untuk membuat GUI ini, tentu saja yang pertama kita harus membuat frame terlebih dahulu di kolom frame. Lalu kita bisa menggunakan panel atau grid sizer. Nah, ini kita bisa menggunakan frame yang pertama, lalu kita menggunakan grid sizer. Kita juga bisa menggunakan panel ya di sini. Ini sebagai background atau latar dari frame. Misal kita tidak menggunakan grid sizer atau panel atau ini semacamnya, wrap sizer, box sizer dan lainnya, ini tidak bisa diisi oleh komponen-komponen seperti WX button, WX text control, WX static text dan lain-lain. Nah, ini untuk mengedit dari page-nya, ini kita pencet page, lalu di sini ada size dari ukuran frame-nya, lalu ini background kita bisa style sendiri di sini. Lalu jika kita ingin menambahkan event, kita pencet buttonnya, lalu event. Nah, di sini sudah tertulis namanya, nanti akan kalau di generate di kode program akan otomatis muncul. Nah, itu kurang lebih pembuatannya, gambaran garis besar pembuatannya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan untuk kode programnya. Selanjutnya kita akan mengintegrasikan GUI yang telah dibuat tadi dengan Python dan juga database. Di sini database-nya kami menggunakan MySQL. Nah, untuk konsep programmingnya kami menggunakan OOP atau Object Oriented Programming, yang mana akan berisi kelas-kelas nanti ya. Ada juga kelas utama yang berperan sebagai parent dan kelas-kelas lainnya yang berperan sebagai child-nya. Selain itu kami juga menggunakan metode setter dan getter dan juga metode-metode lainnya. Nah, pertama-tama kita membuat kelas dan menginisialisasi kelasnya terlebih dahulu. Kita buat semua kelasnya terlebih dahulu, seperti ini. Nah, apabila kelas-kelasnya sudah dibuat, maka kita buat metode-metodenya. Seperti ini tampilan awal. Jadi, tampilan awal ini akan berisi page yang menampilkan button login dan juga register. Apabila button loginnya diklik, maka akan menampilkan tampilan login. Apabila button registernya diklik, maka akan menampilkan
halaman register. Selanjutnya di kelas register ini akan menampilkan halaman register. Nah, di kelas register ini di tampilannya nanti akan ada inputan dan juga button register. Jadi apabila button register ini diklik, maka inputan yang telah diinput oleh user akan dimasukkan ke database menggunakan query ini. Selanjutnya akan ditampilkan message box yang berisi registrasi berhasil. Lalu apabila sudah berhasil, maka tampilan registrasi ini akan di-hide, kemudian lalu kembali ke tampilan awal ini. Selanjutnya ke kelas login. Untuk kelas login ini hampir sama dengan register, bedanya inputan tadi itu tidak kita masukkan ke database, melainkan kita cek apakah data tersebut ada di dalam database. Jika ada, maka fungsi ini akan menampilkan ke tag utamanya. Apabila salah, maka tag utamanya akan di-hide, kemudian keluar message box yang berisi data yang Anda masukkan salah. Selanjutnya, ini di kelas utama. Kelas utama ini sebagai parent dari kelas-kelas kasir, kelas tambah data, kelas lihat data, dan juga kelas edit data. Jadi kita inisialisasikan terlebih dahulu di sini. Untuk self.p2 itu akan menampilkan kasir, self.p3 akan menampilkan lihat data, self.p4 akan menampilkan tambah data, dan self.p5 akan menampilkan edit data. Ini akan berfungsi ke metode-metode selanjutnya. Jadi seperti ini. Apabila kita ingin menampilkan kelas kasir, menampilkan tampilan kasir, maka panel-panel lainnya itu harus di-hide, seperti itu. Jadi kalau kita mau menampilkan kasir, maka yang di-show hanya yang P2 ini, sisanya di-hide. Dan ini berlaku untuk show data, show tambah, dan juga show edit. Jadi kita sesuaikan saja mana yang mau di-show dan mana yang mau di-hide. Selanjutnya ini ada button-button menu ya, ada button kasir, lihat barang, tambah data, dan juga edit barang. Jadi apabila menu-menu ini nanti diklik, akan menampilkan menu yang dituju. Jadi kalau misalkan ngeklik kasir, maka yang ditampilkan ini show kasir ini. Begitu pula yang lihat barang, tambah data, dan juga edit barang. Selanjutnya ke tampilan kasir. Di kelas kasir ini kita akan menampilkan tag kasir. Lalu untuk metodenya ini ada input kode barang on text. Jadi ini fungsinya untuk mengecek kode barang yang telah diinputkan oleh user, dicek apakah ada di database. Jika ada, maka ini akan menampilkan nama barang tersebut. Nah, selanjutnya ini ada dev input jumlah barang on text. Ini apabila nama barangnya udah benar, lalu penggunanya memasukkan jumlah barangnya, otomatis ini diselect harganya, lalu kita tampung ke variabel harga, kemudian kita total. Untuk total ini rumusnya yaitu jumlah barang dikalikan dengan harga, seperti itu. Lalu untuk menampilkan totalnya tadi itu menggunakan set label text ini, kemudian kita tampilkan totalnya. Selanjutnya di sini ada button hitung on button click. Nah, jadi setelah totalnya itu ditampilkan, maka user menginputkan jumlah uang yang dibayarkan itu berapa gitu. Jadi di sini kita hitung ya. Ini kita kurangi inputan bayar tadi itu dengan total harga barangnya itu. Kemudian kita tampung di variabel susu ini, kemudian kita tampilkan jumlah kembaliannya menggunakan set label text ini. Selanjutnya ke lihat data. Untuk lihat data ini logikanya kita menggunakan tabel kan ya. Jadi di sini kita select dulu kode barang, nama barang, stok, harga jual dari tabel data barang. Kemudian kita tampung di variabel tabel ini. Lalu kita buat perulangan yang mana ini untuk menampilkan data tersebut ke dalam tabel. Jadi range 4 ini adalah jumlah kolomnya. Kalau jumlah kolomnya 6 ya kita range 6, kalau 5 ya 5, karena ini kebetulan 4 maka kami gunakan 4.
Nah, di sini untuk menampilkan isi data berbarisnya. Selanjutnya ke kelas tambah data. Untuk tambah data ini hampir sama dengan register. Jadi inputan user tadi akan dimasukkan ke database. Inputannya itu ada kode barang, nama barang, stok, dan juga harga jual. Selanjutnya apabila telah berhasil melakukan tambah data, maka akan muncul message box. Ini, data berhasil ditambahkan. Lalu ada dialog button ya, dialog button yang berisi perintahnya itu cancel. Jadi apabila ini di cancel, maka ini akan kembali ke page lihat data ini. Seperti itu. Selanjutnya ke edit data. Untuk ke edit data ini, pertama kita akan mengecek kode yang dimasukkan oleh user, nanti akan keluar nama barangnya. Nah, kalau kodenya salah, nama barangnya tidak akan keluar. Selanjutnya, di sini apabila button save-nya diklik, maka inputan user ini akan diupdate ke tabel yang ada di database-nya ini yang menggunakan query ini. Selanjutnya akan dimunculkan WX message box yang berisi data berhasil diubah. Nah, sekarang kami akan mendemokan aplikasi kasirnya. Jadi untuk aplikasi kasirnya itu seperti ini. Nah, di sini ada dua button ya, login ataupun registrasi. Apabila kita klik registrasi, maka yang keluar ini. Ini kita masukkan namanya, misalkan Dinda Tri. Untuk username-nya Dinda 03. Lalu kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita klik register. Nah, di sini ada pop-up-nya registrasi berhasil. Klik OK, maka akan kembali ke tampilan awal. Selanjutnya kita coba login. Kita masukkan username-nya tadi. Kemudian password-nya. Nah, apabila datanya salah, maka akan muncul pop-up box ini ya, data yang Anda masukkan salah. Silakan login lagi. Nah, ini login lagi ya. Sekarang kita masukkan username dan password yang benar. Kita masukkan data yang benar. Nah, di sini kita coba ke transaksinya. Jadi kita masukkan kode barangnya. SP01. Nah, di sini akan tampil ya nama barangnya. Kemudian kita masukkan jumlahnya berapa, 4. Nah, langsung totalnya keluar. Lalu jumlah bayarnya kita masukkan misalkan 100.000. Lalu kita hitung, di sini adalah kembaliannya. Selanjutnya kita ke lihat barang. Nah, di sini lihat barang ini akan menampilkan tabel-tabel dari data barang yang ada di database-nya itu. Ini ada kode, nama, stok, dan juga harga jual. Kemudian kita tambahkan data misalnya. Nah, kita buat kode barangnya, misalnya Hak 02, atau stoknya 20, harga jualnya 5.000. Kita save, maka akan muncul pop-up seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini sudah masuk di database-nya ya, yang kita inputkan tadi. Selanjutnya kita edit barangnya ya, misal yang Aqua tadi. Itu keluar. Nah, di sini keluar ya namanya Aqua botol, kita masukkan baru Aqua gelas. Stoknya 100, harganya 1.000. Kita save,
Nah, di sini data berhasil diubah ya. Selanjutnya kita coba ke lihat barang. Nah, di sini bisa dilihat ya, datanya sudah berubah. Tadi yang aqua botol jadi aqua gelas, ini stoknya juga, dan harganya juga. Nah, itulah project yang telah kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.